Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinta Truliana dari kelas Hukum Keluarga 1 NIM S 2019-1008. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 macam akad dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Yang pertama adalah akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dan masing-masing pihak saling berkontribusi dalam bentuk modal atau dana. Untuk keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan nisbah keuntungan yang telah disepakati, dan untuk kerugian akan ditabung sesuai dengan kontribusi modal. Menurut ulama fikih, akad musyarakah ada dua, yaitu musyarakah al-milk dan akad musyarakah al-uqud. Rukun-rukun akad musyarakah ada 4, yaitu pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Yang kedua adalah objek akad, yaitu modal dan usaha. Yang ketiga adalah ijab qabul. Yang keempat adalah nisbah keuntungan. Akad musyarakah akan berakhir apabila salah seorang mitra ada yang menghentikan akad. Yang kedua adalah salah seorang mitra ada yang meninggal dunia atau hilang akal. Yang ketiga adalah modalnya hilang atau habis. Akad yang kedua adalah akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pihak pertama sebagai nasabah atau pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. Rukun-rukun akad mudharabah yang pertama adalah pelaku akad, yang kedua adalah objek akad, yang ketiga adalah ijab qabul, yang keempat adalah nisbah keuntungan. Syarat-syarat akad mudharabah adalah modal yang diserahkan harus jelas dan bukan hutang, dan kedua belah pihak harus sama-sama setuju. Akad yang ketiga adalah akad wadiah, yaitu penitipan barang atau uang kepada pihak yang dipercaya dengan tujuan menjaga keselamatan, keutuhan, dan keamanan barang. Unsur-unsur akad wadiah yang pertama adalah pelaku penitipan barang. Yang kedua adalah orang yang dipercaya untuk dititipkan barang. Dan yang ketiga adalah barang yang akan dititipkan. Dan yang keempat adalah ijab qabul. Syarat akad wadiah yang pertama, barang yang akan dititipkan harus bisa disimpan dan memiliki nilai atau mal. Yang kedua, ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Dan yang ketiga adalah orang yang sebagai pelaku akad wadiah harus sudah berakal dan baligh. Yang keempat adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli barang di mana si penjual menyatakan harga barang dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, dan penjual menyatakan tingkat keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Unsur akad murabahah yang pertama adalah penjual, yang kedua adalah pembeli, yang ketiga harga barang, dan yang keempat ijab qabul. Syarat akad murabahah yang pertama adalah penjual menyatakan harga perolehan barang, dan yang kedua keuntungan berdasarkan kesepakatan dari persentase. Yang kelima adalah akad salam, yaitu akad jual beli barang di mana barang yang kita pesan ini belum ada di stok, sehingga barang akan dikirim di kemudian hari oleh penjual. Dan untuk pembayaran dilakukan di muka. Unsur akad salam yang pertama adalah penjual, yang kedua adalah pembeli, yang ketiga adalah harga, dan yang keempat adalah ijab qabul. Syarat akad salam yang pertama adalah spesifikasi barang harus jelas, yang kedua harus dibayar secara lunas, dan yang ketiga tanggal dan tempat harus dicantumkan dalam kontrak. Contoh akad salam adalah jual beli dengan sistem pre-order. Yang keenam adalah akad istisna, yaitu akad jual beli barang dalam pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan pembuat barang atau penjual. Unsur-unsur akad istisna yang pertama adalah pelaku akad, yaitu pembuat barang dan pemesan. Yang kedua objek, yaitu barang atau jasa, dan yang ketiga shilot. Adapun syarat akad istisna yang pertama adalah memperjelas spesifikasi barang yang akan dipesan. Yang kedua, waktu penyerahan barang tidak ditetapkan atau tidak dibatasi, karena jika dibatasi akan berubah menjadi akad salam. Yang ketiga, jika barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu berhak untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Yang ketujuh adalah akad qard, yaitu akad penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Unsur-unsur akad qard yang pertama adalah pihak yang menyalurkan dana.
ketiga adalah mawqut alai, dan yang keempat adalah shibot. Adapun syarat dari akad qard yang pertama adalah peminjam haruslah seorang ahliyat muamalah, yang berarti dia harus baligh, berakal sehat dan tidak menjunjul. Dan untuk pihak yang menyalurkan dana haruslah ahliyat tabaruk, yang artinya dia cakap dalam menggunakan hartanya menurut pandangan syariat, dan dia menyalurkan dananya bukan atas unsur paksaan. Yang kedelapan adalah akad ijarah, yaitu akad pemindahan manfaat suatu barang atau aset pada waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang atau aset. Singkatnya, ini adalah akad sewa menyewa suatu barang. Adapun unsur dari akad ijarah, yang pertama adalah pihak yang menyewakan barang atau aset. Yang kedua adalah pihak pengguna jasa atau pihak yang menerima barang atau aset. Yang ketiga adalah upah. Yang keempat adalah objek yang disewakan. Yang kelima adalah shibot. Adapun syarat dari akad ijarah, yang pertama adalah tidak adanya unsur penipuan. Yang kedua adalah manfaat dari objek ijarah ini tidak diharamkan. Dan yang ketiga adalah pihak yang melakukan akad ijarah ini tidak didasarkan atas keterpaksaan. Yang kesembilan adalah akad hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang bertanggung jawab untuk membayarkan hutang tersebut. Adapun rukun dari akad hawalah, yang pertama adalah mudil, yang kedua adalah muhal, yang ketiga adalah muhal alai, yang keempat adalah muhal bih, dan yang kelima adalah ijab qabul. Adapun syarat dari akad hawalah, yang pertama adalah yang pelaku akad hawalah ini sudah berakal dan balik. Yang kedua, yang dialihkan ini merupakan hutang yang sudah pasti. Adapun macam-macam dari akad hawalah, yang pertama adalah hawalah mutlaqah dan hawalah hak. Yang ke-10 adalah akad kafalah, yaitu akad pemberian jaminan di mana si penjamin ini bertanggung jawab atas orang yang berhutang untuk membayarkan hutangnya kepada pihak yang berpiutang. Adapun rukun-rukun akad kafalah, yang pertama adalah si penjamin, yang kedua adalah orang yang berhutang, yang ketiga adalah orang yang berpiutang, yang keempat adalah objek penjaminan, yang kelima adalah ijab qabul. Adapun syarat-syarat dari akad kafalah, yang pertama adalah jelas nilai dan spesifikasi penjaminan, yang kedua adalah para pelaku akad kafalah ini sama-sama ridho, dan yang ketiga adalah pihak yang berpiutang harus hadir pada saat akad dilangsungkan. Yang ke-11 adalah akad wakalah, yaitu suatu pendelegasian oleh seseorang kepada orang lain, di mana orang lain ini bertugas melaksanakan apa yang telah dikuasakan atas nama orang yang memberi kuasa. Adapun rukun-rukun dari akad wakalah, yang pertama adalah orang yang mewakilkan atau orang yang memberi kuasa, dan yang kedua adalah orang yang diwakilkan. Yang ketiga adalah objek yang dikuasakan, dan yang keempat adalah shibot. Adapun syarat dari akad wakalah ini, yang pertama adalah orang yang memberikan kuasa memiliki hak atas yang dikuasakan. Yang kedua adalah orang yang diberi kuasa ini adalah orang yang amanah. Dan yang ketiga adalah yang dikuasakan ini jelas spesifikasi atau kriterianya. Yang ke-12 adalah akad rahim atau penggadaian, yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Adapun unsur-unsur dari akad rahim, yang pertama adalah pihak yang menggadaikan, yang kedua adalah pihak yang menerima gadai, yang ketiga adalah barang yang digadaikan, yang keempat adalah hutang, yang kelima adalah ijab qabul. Adapun syarat dari akad rahim atau akad penggadaian ini, yang pertama adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik yang menggadaikan atau pihak yang menerima gadai. Yang kedua adalah yang digadaikan berupa benda, dan yang ketiga adalah barang yang digadaikan dapat dihitung